Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Ibu dan Bapak Guru, bagaimana kabarnya hari ini? Perkenalkan, nama saya Ahmad Mudofar, saya merupakan guru pendidikan agama Islam di SDN Karangharjo. Di sini saya akan berbagi pemahaman tentang kurikulum merdeka, sebagai wujud dari aksi nyata saya terhadap topik kurikulum merdeka. Sebelumnya mari kita telaah dulu apa yang dimaksud kurikulum. Pengertian kurikulum menurut UU No. 20 Tahun 2003, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Dari situ kita dapat belajar, bahwa kurikulum bertujuan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dalam perjalanannya, pendidikan Indonesia sudah menerapkan berbagai model kurikulum, mulai dari kurikulum 1947, kurikulum 1964, KBK, KTSP 2006, hingga yang terakhir adalah kurikulum 2013. Bapak Ibu, di benak Bapak Ibu pasti timbul pertanyaan mengapa kurikulum itu berubah-ubah kok tidak tetap saja biar gampang. Perlu diketahui bersama, bahwa kurikulum itu bersifat dinamis, artinya dapat berubah sesuai dengan kondisi dan konteks zamannya. Oleh karenanya kita perlu mengadaptasi kurikulum yang telah disediakan oleh pemerintah terhadap sekolah kita. Apakah kurikulum tersebut sudah sesuai dengan kondisi peserta didik maupun sosial budaya yang ada di lingkungan sekolah kita? Agar Bapak Ibu lebih paham, mari simak video berikut. Pak Herianto adalah Kepala Sekolah SDN Gunung 01. Sekolahnya terletak di tengah perkebunan kopi di kaki gunung. Selama ini, beliau belum memahami pentingnya mengadaptasi kurikulum. Biasanya, beliau dan rekan-rekan guru hanya mengajar sesuai dengan apa yang ada di buku teks. Suatu ketika, Pak Herianto melihat rekan gurunya mengajar IPAS tentang ekosistem. Guru tersebut menggunakan contoh dalam buku teks untuk menjelaskan tentang ekosistem. Ia menggunakan hewan-hewan yang ada di laut melalui gambar-gambar dalam buku. Pak Herianto kemudian berpikir tentang letak sekolah di tengah perkebunan. Beliau mendengar suara jangkrik dan cuitan burung. Beliau juga ingat bahwa murid-muridnya sering melihat ular saat ikut orang tuanya di kebun. Beliau berpikir hewan-hewan tersebut bisa digunakan untuk menjelaskan tentang ekosistem dengan lebih baik. Mengapa? Karena hewan-hewan tersebut bisa ditemui oleh murid-muridnya. Lalu, beberapa hal lain terlintas dalam pikiran Pak Herianto. Bagaimana jika para guru mengajar IPAS dengan menggunakan contoh hewan yang ada di sekitar sekolah? Murid-murid pasti lebih tertarik. Karena mereka akan lebih mudah membayangkan apa yang sedang dipelajari. Tujuannya tentu saja untuk membantu murid mendapat pembelajaran yang lebih bermakna. Kemudian, Pak Herianto mencari materi yang pernah diberikan oleh salah seorang temannya. Materi tersebut membahas tentang bagaimana memanfaatkan lingkungan sekitar dalam proses pembelajaran. Beliau menyadari bahwa cara mengajar yang hanya bertumpu pada buku teks sangat tidak cukup. Bisa jadi, hal tersebut membuat siswa kurang dapat menghubungkan apa yang dipelajari dengan kehidupan mereka. Beliau ingat tentang KTSP yang mengharuskan satuan pendidik untuk membuat kurikulum. Beliau berpikir, wah, jangan-jangan sudah saatnya kita mengembangkan kurikulum yang berbasis sekolah. Pak Herianto kemudian mendiskusikan hal ini dengan teman-teman guru di sekolah. Beliau menyampaikan tentang gagasan untuk membangun kurikulum berbasis sekolah. Salah satu gurunya kemudian nyeletuk, "Iya Pak, saya dengar-dengar sekarang sekolah itu harus membuat KOSP Pak." Setelah itu, seluruh pemangku kepentingan SDN Gunung 01 mulai membicarakan pengembangan KOSP. Bersama-sama, mereka memahami secara utuh kerangka dasar kurikulum yang sudah ditetapkan. Ada tujuan pendidikan nasional, profil pelajar Pancasila, struktur kurikulum, prinsip pembelajaran dan asesmen, dan capaian pembelajaran.
Mereka juga mulai menganalisa kebutuhan murid-murid dan kondisi sekolah. Pak Herianto juga mengintegrasikan visi sekolah ke dalam KOSP. Visi sekolahnya adalah melahirkan murid-murid yang cerdas, berakhlak, bertanggung jawab, dan peduli akan lingkungan. Pak Herianto semakin yakin, seandainya pelajaran IPAS menggunakan pembelajaran yang telah disesuaikan, pasti akan memberi pemahaman yang lebih bermakna bagi para murid. Misalnya, dalam pembelajaran IPAS mengenai ekosistem. Pak Herianto dan rekan-rekan guru akan meminta murid melakukan observasi langsung terhadap hewan yang ada di sekitarnya. Murid-murid juga akan diajarkan tentang bagaimana kaitan kehidupan sehari-hari dengan kelangsungan ekosistem yang harus terus dijaga. Nah Bapak Ibu Guru, dari video tersebut kita dapat belajar bahwa kurikulum perlu diadaptasi. Caranya yaitu dengan merancang KOSP. Nah Bapak Ibu, selanjutnya dalam menyusun KOSP, kita perlu memperhatikan komponen-komponen yang terdapat dalam KOSP. 1. Yaitu visi, misi, dan tujuan. Kemudian yang kedua adalah perencanaan pembelajaran, yang ketiga pengorganisasian, dan yang terakhir adalah sistem pendampingan, evaluasi dan pengembangan profesional. Selain itu, kita juga perlu memperhatikan karakteristik satuan pendidikan. Nah Bapak Ibu, dalam mengembangkan KOSP, kita juga perlu memperhatikan 5 prinsip pengembangan KOSP, yaitu berpusat pada murid, kontekstual, esensial, akuntabel, dan memperlibatkan berbagai pemangku kepentingan. Bapak Ibu Guru hebat, pemerintah melalui Kemendikbudristek sudah menyediakan contoh kurikulum operasional yang selanjutnya dapat Bapak Ibu kembangkan sesuai dengan konteks satuan pendidikan masing-masing. Demikian Bapak Ibu, video aksi nyata saya tentang topik kurikulum merdeka. Semoga video ini dapat menambah pengetahuan bagi Bapak Ibu Guru semuanya. Jangan lupa komen ya.